Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La nabiyya wa rasul ba'da. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selayaknya kita terus panjatkan atas nikmat iman, umat Islam, dan tentunya yang terpenting di saat ini, di saat pandemi adalah nikmat sehat walafiat yang Allah berikan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan atas nikmat ini. Alhamdulillah pula kegiatan rutin yang biasa mengurus Kota Paskibraka Indonesia Kabupaten Cirebon lakukan tiap tahunnya bisa berjalan walaupun ada sedikit perbedaan. Di Klasar tahun lalu masih bisa melakukan kegiatan secara langsung, secara berkumpul, namun karena keadaan sekarang di tahun 2021, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan sekarang. Alhamdulillah kali ini masih bisa diselenggarakan, dan semoga tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan latihan dasar di tahun ini, yang tentunya ini sebagai gerbang awal adik-adik yang mengikuti Paskibra khususnya di kelas 10 untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu syarat mengikuti seleksi tentunya. Baik peserta di Klasar yang saya banggakan, mungkin sebelum kita mulai, nanti saja ya. Sebelum kita mulai, akan sedikit memperkenalkan diri. Nama Akang Arif Hidayatullah Satya Nugraha. Adik-adik boleh di jalan dimanapun semuanya Akang Arif. Saya pernah Paskibraka Indonesia tahun 2008. Akang sendiri di kepengurusan alhamdulillah diberikan kepercayaan sebagai wakil ketua sekaligus masih dalam Biro PSDM, tepatnya koordinator lapangan. Alhamdulillah dari 2014 tepatnya sampai dengan sekarang, insya Allah di tahun ini pun masih diberikan kesempatan untuk bisa aktif di lapangan. Adik-adik harap kenal, bertempat tinggal domisili di Babakan, sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya 1 anak, dan sekarang aktivitasnya selain aktif ikut kepengurusan di PPI Kabupaten Cirebon, ataupun kegiatan sehari-hari adalah kerja sebagai IT support. Mungkin itu saja tidak terlalu pengenalannya. Alhamdulillah kan sekarang diberikan kesempatan oleh ketua untuk memberikan penjelasan tentang tata upacara bendera atau TUB. Mungkin bagi adik-adik semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata TUB, kata-kata upacara bendera mungkin sudah tidak asing lagi. Namun di sini akan menyampaikan aturan-aturan sesuai dengan Permen Dikbud nomor 22 tahun 2018 agar bisa diimplementasikan nanti oleh adik-adik semuanya ketika khususnya upacara di hari Senin, dan bisa dipakai sebagai upacara-upacara kebesaran lainnya tentunya. Baik, langsung saja pada slide-nya. Akan tampilkan slide, akan bahas satu persatu. Masuk akan bahas tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2018, Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah, dan tentunya tentang tata laku di upacara bendera sendiri.
Baik, langsung saja ke slide yang pertama. Di pasal 1 dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan 1. Upacara bendera adalah jelas menaikkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera adalah Sang Merah Putih. 3. Pembina upacara, kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah, guru, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tentunya. Silakan dalam Permendikbud nomor 22 ini. Kemudian pemimpin upacara adalah peserta didik. Ya, garis bawahi pemimpin upacara adalah peserta didik yang dipilih untuk memimpin jalannya upacara di sekolah. Kelima, pengatur upacara. Nah, di sini adik-adik mungkin ada sedikit perbedaan. Ketika Permendikbud nomor 22 tahun 2018 ini hadir dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengatur upacara yang biasanya adalah siswa sekolah tersebut yang bersangkutan, sekarang di pasal 1 ini di poin kelima, pengatur upacara adalah guru yang bertugas menyiapkan rencana acara upacara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan acara bendera tentunya. Yang keenam, pemandu upacara, protokol atau master of ceremony adalah peserta didik di bawah bimbingan guru pembina yang membaca acara pelaksanaan upacara di sekolah. Lanjut, pembawa naskah Pancasila juga peserta didik. Tugasnya adalah tentunya membawa naskah Pancasila, diserahkan kepada pembina dan menerimanya kembali setelah pembina membacakan Pancasila. Kemudian masih di pasal 1, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah peserta didik juga, ditunjuk untuk bertugas membacakan teks tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Poin ke-9, pembaca teks janji siswa adalah peserta didik kembali yang ditunjuk untuk membaca teks janji siswa tentunya pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Poin ke-10, pembaca doa adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas tentunya untuk membaca doa sesuai dengan tempat yang telah ditentukan juga. Poin ke-11, pemimpin lagu atau dirigen adalah peserta didik. Jadi tugas utama dirigen adalah memimpin satu lagu Indonesia Raya. Yang kedua, mengheningkan cipta, dan yang terakhir adalah lagu wajib nasional pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Masih dalam pasal 1 poin ke-12, kelompok pengibar bendera adalah peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyiapkan dan menaikkan bendera pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Kelompok paduan suara masih tugasnya adalah dari peserta didik yang ditunjuk untuk bertugas menyanyikan tadi ya sama Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan lagu wajib nasional. Sekarang beralih ke pasal 2. 1. Poin 1. Upacara di sekolah paling sedikit dilaksanakan pada pagi hari setiap A. Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Yang kedua, hari Senin. Yang ketiga, Hari Besar Nasional.
Poin kedua, hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, antara lain yang disebutkan dalam Permendikbud nomor 22 ini. Yang pertama, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Kemudian Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Ketiga, hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Yang keempat, Hari Pahlawan tanggal 10 November. Pasal ketiga, pelaksanaan upacara di sekolah bertujuan. Ini tujuan kenapa sih kita harus upacara, kenapa sih kita harus melaksanakan upacara setiap hari Senin, setiap hari besar nasional, gitu ya. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya, membiasakan bersikap tertib dan disiplin, meningkatkan kemampuan memimpin. Ini khususnya bagi para petugas, pemimpin upacara, pemimpin barisan dan yang lainnya. Itu jelas meningkatkan kemampuan memimpin. Itu ya. Kemudian yang poin D, membiasakan kekompakan dan kerjasama, pengibar bendera, kemudian paduan suara. Mungkin pemimpin barisan saat melapor nanti itu bisa membiasakan kekompakan. Poin E, menumbuhkan rasa tanggung jawab, jelas. Kemudian poin F, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian langsung pasal 4 adalah unsur pelaksana upacara di sekolah terdiri atas. Yang pertama, unsur-unsur yang ada di upacara bendera itu apa saja? Yang pertama, pejabat upacara. Nanti penjabarannya ada di bawahnya setelah ini. Yang kedua, poin B, tugas upacara. Dan yang terakhir, peserta upacara. Lanjut ke pasal 5, pejabat upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pembina upacara, pemimpin upacara, dan pengatur upacara, pemandu upacara. Itu ya. Jadi ada 4. Pejabat upacara dalam tata upacara bendera yang tertulis dalam pasal 22 dalam Permendikbud nomor 22 ada 4 pejabat upacara. Sebelum nanti ke pembina dan nanti ke peserta. Pejabat upacara ada 4. Pembina upacara, pemimpin upacara, pengatur, dan pemandu upacara. Itu ya. Pasal 6, petugas upacara sebagai dimaksud pada pasal 4 huruf B paling sedikit meliputi pembawa naskah Pancasila, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membaca teks janji siswa, dan pembaca doa. Kemudian yang terakhir ada pemimpin lagu dirihan atau dirihan, pemimpin lagu atau dirihan. Poin F, kelompok pengibar bendera. Poin G, kelompok paduan suara. Iya, petugas. Pasal 7, peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf C terdiri atas peserta upacara, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan atau tamu undangan. Seperti itu. Pasal 8, kita masuk ke susunan upacara yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22. Poin A, acara persiapan yang terdiri atas setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, penghormatan, laporan pemimpin barisan, pemimpin upacara. Untuk susunan upacara akan tidak baca semuanya ya, karena nanti akan dibahas di tata laku upacara bendera. Baik ya. Kemudian acara pokok terdiri atas pembina upacara memasuki lapangan upacara,
penghormatan umum kepada pembina upacara, laporan pemimpin upacara, menaikkan bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, membaca teks Pancasila, pembacaan teks Pancasila, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks janji siswa, amanat pembina upacara, menyiapkan lagu wajib, menyanyikan lagu wajib nasional, pembacaan doa, laporan pemimpin upacara, laporan terakhir, penghormatan umum kepada pembina upacara. Kemudian pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Poin C, acara penutup. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Kemudian peserta upacara meninggalkan lapangan upacara. Itu ya. Kemudian ke pasal 9, sebelum upacara dimulai, pembina upacara menerima dan menyetujui laporan rencana pelaksana upacara dari pengatur upacara. Dalam pelaksanaan kegiatan upacara di sekolah, pembina upacara, tugas pembina upacara menerima penghormatan, menerima laporan pemimpin upacara, memimpin mengheningkan cipta, membacakan naskah Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara, menyampaikan amanat. Itu ya tugasnya. Dalam pelaksanaannya, di pasal 10, dalam pelaksanaan kegiatan upacara, pemimpin upacara tugasnya sudah tahu ya, jelas pemimpin upacara. Poin A, penghormatan, memimpin penghormatan, menyiapkan dan mengistirahatkan, menyampaikan laporan kepada pembina upacara, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pembina upacara, membubarkan peserta upacara. Pengatur upacara mengajukan rencana upacara kepada pembina upacara untuk memperoleh persetujuan, menentukan menunjuk petugas upacara, menyiapkan memeriksa tempat, peralatan, yang benderanya sudah oke belum, talinya oke belum, baik tidak, seperti itu. Teksnya sudah ada atau belum. Kalaupun nanti di hari Senin, karena di lomba pembina diwajibkan menggunakan teks agar waktunya terukur. Di luar nanti ketika hari Senin tidak pakai teks tidak masalah, ataupun pakai teks juga tidak masalah. Itu ya. Pasalnya nanti adik-adik bisa download, nanti bisa akan arahkan untuk atau download di via Google bisa ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang tata upacara bendera. Ya, pasal 12 ini tentang pemandu acara, kita skip saja. Pasal 13 tentang pembawa naskah Pancasila, bertugas membawa naskah Pancasila ini ya, membawa naskah Pancasila, menyerahkan, menerima kembali, itu. Pasal 14 membawa teks pembukaan Undang-Undang Dasar, bertugas membaca tersebut pada saat dan tempat yang telah ditentukan. Pasal 15 membaca teks janji siswa sesuai yang sudah berlaku di sekolah-sekolah, teksnya ya, seperti itu. Pasal 16 membaca doa, tentunya bertugas membaca doa. Pasal 17 memimpin lagu, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan, memimpin lagu. Yang pertama, Indonesia Raya itu jelas menuju ke tengah karena menyanyikan bersama, kemudian berada di tengah kembali ketika menyanyikan lagu wajib nasional. Hanya mengheningkan cipta, pemimpin dirihan berada di depan kelompok paduan suara, karena yang menyanyikan hanya kelompok paduan suara. Seperti itu. Pasal 18, lagu Indonesia Raya, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dinyanyikan secara lengkap dalam 3 stansa. Berdiri tegak dan sikap hormat. Lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyanyikan dengan lirik tercantum ada pada lampiran. Nanti kalau adik-adik mendownload sudah ada lampirannya di situ, lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa. Kemudian sikapnya adalah berdiri tegak,
dengan sikap hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan berdiri tegak di tempat masing-masing dengan, ya, ini harus perhatikan perbedaan upacara sebelum adanya Permendikbud nomor 22 ini, adik-adik, ada pada salah satunya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa, pengatur upacaranya adalah dari guru, dan yang ketiga adalah cara penghormatan. Pada pasal 18 ayat 1 poin A dikatakan mengepalkan telapak tangan kanan. Mengepalkan telapak tangan kanan pada dada sebelah kiri dengan ibu jari menempel di dada. Ini ya. Atau mengangkat tangan kanan sebatas kepala dengan jari telunjuk menempel di pelipis. Aturan PBB hormat seperti biasanya. Baik ya teman-temannya. Itu. Oke. Menurut lawan ini teknis saya, tangan kiri jelas di bawah, kemudian mengepalkan telapak tangan kiri dengan ibu jari menghadap ke depan. Itu ya. Saya pikir adik-adik sudah paham tentang cara penghormatan sesuai aturan PBB. Pasal 19, dalam pelaksanaan kegiatan upacara, kelompok pengibar bendera jelas untuk mengibarkan bendera merah putih. Ya, pasal 20 tentang tugas kelompok paduan suara. Gitu. Pasal 21, sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan upacara di sekolah terdiri. Sarananya apa aja sih? Tentunya bendera. Yang bendera, tali, naskah-naskah. Ya, ini itu. Yang diperlukan dalam kegiatan upacara bendera. Tata pakaian upacara di sekolah diatur. Ini ya. Pakaian yang diatur ketika upacara bendera di sekolah. Peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah nasional. Bisa dilihat di mana peraturannya, bisa dilihat di Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Dilengkapi dengan topi pet dan dasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini barangkali ada petugasnya seperti apa, mengenakan apa, jelas di Permendikbud nomor 22 tahun 2018 ini. Petugas upacara mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing, ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guru dan tenaga kependidikan mengenakan seragam sesuai dengan peraturan daerah dan sekolah masing-masing. Ya, bentuk formasi sekarang ya. Bentuk formasi barisan untuk melaksanakan upacara diatur ada 2. Bentuk segaris I atau bentuk U, angkara. Begitu ya, nanti ada dananya seperti apa yang angkara nanti akan tampilkan. Ya, jadi ada 2 bentuknya. I, semua petugas, peserta dan guru ada semuanya dalam satu jajar, tapi tentunya dengan keadaan lapangannya yang mendukung. Jika tidak mendukung, bisa dengan angkara atau menyesuaikannya dengan tempat. Ya. Tadi bentuk segaris adalah bentuk barisan yang disusun dalam satu baris dan menghadap ke pusat upacara. Pusat upacara di mana tentunya menghadap ke tiang bendera. Itu ya. U, bentuk U sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P merupakan suatu bentuk barisan yang disusun dan berbentuk huruf. Nanti akan tampilkan denahnya seperti apa. Ya, sudah disebutkan bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing, tentunya lapangannya. Pasal 24, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tentunya di sini ditetapkan di Jakarta 25 Juni tahun 2018 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu Pak Muhadjir Effendi. Ya. Oke, itu mungkin sekilas tentang Permendikbud nomor 22. Ya, nanti akan berikan linknya. Nanti akan berikan linknya di deskripsi. Adik-adik bisa download di situ untuk baca, termasuk tentang peraturan seragam dan tata laku
Upacara bendera nanti akan simpan linknya di deskripsi. Itu termasuk lirik lagu Indonesia Raya 3 stanza. Itu untuk pertama tentang pasal 22. Slide berikutnya tentang sekilas tentang Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah. Langsung saja, tidak terlalu lama. Pakaian seragam nasional SMA, SMA LB, SMK, SMK LB. Pakaian peserta didik putra jelas ya. Seperti ini ada aturannya adik-adik, silakan bisa dibaca aturan panjangnya, harus seperti apa, warnanya seperti apa, seperti itu. Ini semua sudah tertuang peserta didik putri. Dan termasuk yang ketiga adalah pakaian seragam khas muslimah, sudah dibahas di Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Seperti itu, silakan bisa di. Dan atributnya ya jelas harus ada band OSIS, band merah putih, band nama sekolah, dan nama kabupaten. Seperti itu ya. Dan ini pakaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya di Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Adik-adik seperti ini. Yang tadi seragamnya, ini topinya ya. Jadi untuk yang tingkat SMA sederajat ada aksen warna putih di depan seperti itu ya, dan logonya Tuturi Handayani bisa dilihat. Dan ini dasinya yang putra, yang putri itu ya, yang putra masjid itu ya, yang putrinya datar itu. Dan ini bandnya band OSIS ya, SD, SMP, SMA, band merah putih, nama sekolah, nama siswa itu ya. Itu sekilas, nanti bisa langsung download, ada di deskripsi ya. Kita langsung saja ke tata laku ya, tidak terlalu lama. Ini administrasi ketika sekolah-sekolah adik-adik ditunjuk atau mengikuti lomba tata upacara bendera ya. Jadi ada administrasi yang harus disiapkan, dan nanti pelaksanaan itu harus sesuai dengan administrasi yang sudah dibuat, termasuk tata laku. Ketika misalkan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara, ketika di tata laku ditulis dan diketikkan lapor upacara pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan, harus melaksanakan sesuai dengan tata laku. Kalau mungkin di TV skenario gitu ya, skrip harus sesuai dengan skrip. Ketika dilaksanakannya lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin, sudah tidak sesuai dengan tata laku, mungkin nilai akan sedikit berkurang karena tidak sesuai dengan tata laku. Sedikit sekilas tentang administrasi. Ya, di sini ada covernya, kemudian sudah lengkap, nanti akan berikan juga linknya untuk di download. Ya, dalam administrasi ini terdiri dari formulir A dan formulir B. Ya, formulir A bisa terlihat waktu dan tempat, pejabat, petugas, peserta upacara, susunan upacara, dan formulir B khusus tentang tata laku. Ya. Jadi apa yang nanti diimplementasikan di lapangan ada di tata laku seperti itu. Penutup, kemudian ada lampiran-lampiran gitu ya. Nanti adik-adik bisa lihat apa saja itu ya, termasuk susunan upacara ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentunya. Kita langsung saja ke tata laku adik. Tata laku lomba upacara bendera sekolah terkait lomba, dan tentunya bisa diterapkan di sekolah masing-masing ketika upacara hari Senin itu ya. Kegiatan utama pertama ini ya, di persiapan Tura menyiapkan pejabat, petugas, dan peserta upacara untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Tentunya ini sebelum pelaksanaan upacara bendera seperti itu. Sekarang poin 1 ditentukan persiapan
Ini yang dimerahi adalah nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya, karena nanti ketika lomba khususnya itu dapat jadwal sekolah tersebut dapat giliran tanggal berapa, hari apa itu ya. Jadi diedit dan sengaja dikasih font dengan warna merah itu ya. Bacakan upacara pengibaran, ini misal ya contoh upacara pengibaran bendera merah putih Kamis 20 Februari 2021 SMA Negeri 1 Maju Mundur siap dimulai. Itu contoh ya seperti itu. Kemudian bacakan lagi oleh pembawa acara. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Ya, kegiatannya adalah setiap pemimpin barisan mengatur barisannya masing-masing. Pemimpin barisan memimpin dari depan barisan, memimpin dari depan barisan, berarti berpindah dari kanan barisan menuju ke depan barisan. Dengan aba-aba cukup siap gerak. Kemudian balik kanan menunggu pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Kemudian yang ketiga, pemimpin upacara. Oke, yang ada di uraian pembawa acara ini adalah sama sesuai dengan susunan upacara tentunya ya. Jadi harus sama di susunan upacara A di tata laku pun A, jadi sama, tidak ada perbedaan ya. Kalau ada perbedaan nanti mungkin poin di administrasi, karena ada khusus penilaian administrasi akan dikurangi itu. Kembali ke poin 3, pemimpin upacara memasuki lapangan upacara ya. Barisan pada posisinya, pemimpin masuk dengan langkah biasa. Penghormatan kepada pemimpin upacara ya. Aba-aba penghormatan dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Aba-abanya kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Seperti itu ya. Setelah pemimpin upacara pintra itu pemimpin upacara ya, membalas hormat, kemudian aba-aba tegak gerak. Di sini yang harus garis bawahi adalah yang tidak menghormat petugas upacara dan barisan guru. Ya, karena guru pun sudah masuk. Nah, ini di upacara guru pun baris gitu ya. Tempat upacara yang sudah disiapkan seperti itu. Jadi guru tidak baris di belakang pembina. Seperti itu. Poin kelima, laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Ya. Jadi ketika tadi sudah ada di depan barisannya masing-masing, tentunya kalau di SMA mungkin 3 ya, karena ada kelas 10 sudah ada 12, sudah ada di depan masing-masing, sudah balik kanan. Kemudian setelah pemimpin itu berada di tempatnya, sudah di tengah lapangan, kemudian melakukan laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara ya. Isi laporannya seperti apa? Lapor barisan 1 siap, barisan 2 siap, barisan 3 siap, kemudian diakhiri dengan barisan 3 siap, laporan selesai. Kemudian Pindra menjawab, laporan diterima, kembali ke tempat laksanakan. Jawab laksanakan oleh pemimpin barisan, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 kanan. Setelah semuanya ada di samping kanan masing-masing barisan, pemimpin mengambil alih barisan dengan pimpinan. Saya ambil alih, langsung istirahat di tempat gerak, kemudian Pindra balik kanan. Seperti itu ya. Oke, yang kedua ditentukan B, pendahuluan. Setelah pemimpin upacara selesai melaksanakan kegiatan awal dan dalam posisi istirahat, pengatur upacara atau turah melapor kepada pembina upacara. Isi laporannya, lapor upacara pengibaran bendera merah putih hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2021, SMA Negeri Maju Mundur siap dilaksanakan ya. Jawaban Pindra, laksanakan.
apapun yang Bindra ucapkan, laksanakan, jawab, laksanakan, lanjutkan, jawab, lanjutkan. Ya. Setelah melakukan laporan, kembali ke tempat semula. Ajudan mendampingi Bindra mengambil tempat 2 langkah di belakang sebelah kiri pembina upacara atau Bindra. Ya, jadi ajudan ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan pembina. Masuk ke acara pokok, pembina upacara memasuki lapangan upacara. Ya, ketika pemimpin memberikan aba-aba, siap, gerak. Ya, penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Yang harus digarisbawahi ketika penghormatan pertama kepada pembina upacara. Perhatikan ya, penghormatan pertama kepada pembina upacara. Yang tidak menghormat, pengatur upacara. Mengatur upacara. Ya. Pengatur upacara tidak hormat. Kemudian pembawa acara, kemudian ajudan, kemudian paskibra dan tamu undangan. Ya, kan kenapa Tura tidak menghormat? Karena Tura ada penghormatan pribadi ke pembina upacara saat laporan di awal. Itu ya. Seperti itu. Pembawa acara karena posisinya ada di belakang, ya, belakang pembina atau sejajar dengan pembina. Itu ya, karena sama-sama disebutkan di awal adalah sama-sama pejabat upacara. Ya itu ya, karena pembawa acara termasuk pejabat upacara. Oke. Paskibra. Pertanyaannya adalah kenapa paskibra tidak hormat? Ya, kenapa paskibra tidak hormat? Padahal tidak termasuk pejabat upacara. Karena jawabannya adalah paskibra belum melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera. Ya. Maka di penghormatan pertama ini pasukan pengibar bendera atau petugas bendera tidak hormat kepada pembina dan tamu undangan. Karena tamu undangan letaknya ada di belakang pembina. Ya. Laporan pemimpin upacara. Yang harus diperhatikan adalah ketika laporannya seperti ini, lapor upacara pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan pun harus dilakukan dan dilafalkan oleh pemimpin upacara seperti apa yang ada di tata lapor, seperti apa yang ada di administrasi yang sudah dituangkan dan yang sudah dibuat. Itu ya. Jawab Bindra, lanjutkan. Ucap ulang utuh oleh pemimpin upacara tanpa ada embel-embel yang lain, siap atau yang lainnya. Lanjutkan, langsung jawab, lanjutkan. Ya, kemudian Bindra kembali ke tempat. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Jika ada undangan, undangan dimohon berdiri. Paskibra maju dengan langkah tegap setelah bendera terbentang memberi aba-aba bendera siap. Kemudian pemimpin memberikan aba-aba kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ya. Kemudian yang berbeda di Permen 22 ini adalah ketika penghormatan semuanya menoleh ke arah bendera. Itu ya. Jika akan ada di tengah seperti ini menghadap bendera, bisa nengok, tidak usah menoleh, ya. Itu tidak menoleh, ya, bahasanya tidak menoleh ke arah bendera karena lurus. Tapi jika ada barisan yang ada di sebelah kanan akang atau barisan yang ada di sebelah kiri akang, berarti menoleh. Jika akan ada di kiri misalkan, ya, bendera tiang benderanya ada di sudut 15 derajat akang, ketika ada hormat, gerak, seperti itu ya. Jadi ada aba-aba hormat, gerak, langsung hormat, kemudian menoleh ke bendera.
gitu ya. Tetapi tidak mengikuti pergerakan bendera kepalanya, ya. Bendera yang naik seperti itu ya. Bayangkan naik begal gitu ya, tidak stansa, hanya menoleh saja. Itu ya catatannya, hanya menoleh. Oke ya. Ketika benderanya sudah sampai di ini ada setelah bendera berada di puncak tiang, bendera pilihan memberi aba-aba tegak gerak. Ya, di sini setelah melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelumnya dirihen pun maju berbarengan dengan pengibar maju ke tempatnya, ya, ke tempatnya seperti itu ya. Ke mimbar dia itu ada trap dirihen, dia di situ setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dirihen itu turun. Kemudian apa yang dilakukan dirihen adalah langsung menuju ke depan paduan suara. Ya, jadi trap itu ada dua adik-adik, ada untuk menyanyikan bersama seluruh peserta dan ada trap di depan kelompok paduan suara. Ya, ketika trapnya ada di depan, pemimpin lagu atau dirihen berdiri dahulu di depan, kemudian balik kanan. Oke ya, balik kanan. Setelah ada aba-aba dari pembawa acara mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin, ulangi, mengheningkan cipta ya, sesuai dengan Permendikbud hanya mengheningkan cipta, balik kanan kemudian naik. Tentunya pembina pun menyesuaikan dengan gerakan dirihen ini. Sebelum dirihen ini ada di atas, pembina pun menyesuaikan. Ketika sudah ada di atas, baru memberikan aba-aba mengheningkan cipta. Mulai. Khusus di lomba sendiri, hanya dengan aba-aba mengheningkan cipta, tidak ada embel-embel yang lainnya. Ya. Seluruh peserta upacara masih dalam sikap sempurna menundukkan kepala. Ya, ketika ada aba-aba selesai, kembali ke posisi ulang. Pembaca teks Pancasila, ajudan memberikan 2 atau 3 langkah ke depan. Itu ya. Kalau dalam lomba atau upacara bendera, teks yang dibawakan oleh ajudan adalah 2. 1 Pancasila dan satunya adalah teks amanat pembina upacara. Itu ya, teksnya seperti apa bawahnya itu bisa disesuaikan masing-masing. Ya, 2-3 langkah ke depan memberikan. Setelah memberikan, apa yang terjadi? Balik kanan atau mundur? Betul. Ya. Setelah memberikan teks, ajudan tidak balik kanan tapi mundur. Apa alasannya? Ada yang tahukah? Alasannya karena langkahnya tidak lebih dari 4. Ya, berpindah tempat. Hanya berpindah tempat. Jadi mundur tidak balik kanan. Ya, 2-3 langkah berarti mundur. Ya, setelah pembina membacakan selesai, maju kembali 2-3 langkah, menerima kembali dan mundur kembali. Begitupun ketika amanat pembina upacara. Seperti itu. Setelahnya, poin ke-12, pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ketika ada laporan di sini, berarti pembaca teks Undang-Undang Dasar maju dan melangkah ke depan pembina, menghadap ke pembina, ya, kemudian lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 siap dibacakan. Ya, itu bacakan ketika pembina mengucapkan bacakan, ucap ulang oleh pembaca naskah undang-undang, bacakan. Baru ketika itu buka naskahnya dan bacakan undang-undangnya dengan baik dan sampai selesai. Itu ya. Setelah selesai, laporan kembali, pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Itu ya. Ketika pembina memberikan jawaban, kembali ke tempat, ucap ulang kembali ke tempat.
Pertanyaannya adalah, kenapa ketika laporan pembaca undang-undang tidak melakukan hormat? Karena pembaca undang-undang sudah ada penghormatan atau ikut penghormatan umum ketika di awal. Itu ya. Kemudian pembacaan teks janji siswa, pembaca maju 2-3 langkah. Teknisnya sama dengan tadi ajudan, maju 2-3 langkah, buka, baca, mundur, tidak balik kanan. Itu ya. Amanat pembina upacara. Ini harus perhatikan, amanat pembina upacara. Ajudan memberikan atau menerima setelahnya ya, setelah selesai naskah amanat dengan gerakan sampai dengan di atas. Kemudian setelah menerima, Bindra ucapkan kepada Pindra, istirahatkan, dan Pindra mengucap ulang istirahatkan, kemudian memberikan aba-aba untuk perhatian. Oh, siap. Bukan untuk amanat, untuk perhatian, istirahat di tempat gerak. Oke ya, setelah istirahat yang harus dilakukan adalah seluruh peserta menoleh kepada pemberi amanat, ya, menengok ke Pindra, melihat yang memberikan amanat. Itu ya. Setelah selesai tidak menunggu lagi aba-aba dari pembina upacara, langsung disiapkan, kembali. Poin 15, menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini tulis pilih salah satu lagu wajib nasional, silakan disesuaikan. Ya, dirihen maju kembali ke track untuk menyanyikan lagu bersama, karena ada 2, Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Itu ya. Nyanyikan selesai, dirihen kembali, kemudian membaca doa. Gerakannya sama dengan membaca janji siswa atau ajudan tadi. Laporan pemimpin upacara terakhir. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Jawab Pindra, bubarkan, ucap ulang utuh, bubarkan. Penghormatan umum. Lihat perbedaannya dengan ini, penghormatan awal, pada dan akhir. Gerakan sama dengan di atas. Yang tidak menghormat pengatur upacara, pembawa acara, ajudan, dan tamu undangan. Tadi disebutkan di atas, kenapa petugas bendera hormat di awal? Karena belum melaksanakan tugasnya mengibarkan, karena masih memegang bendera. Di penghormatan terakhir ini, karena sudah melakukan tugasnya mengibar bendera, membuat hormat kepada pembina, penghormatan terakhir. Oke ya, jangan sampai salah. Terakhir, pembina upacara meninggalkan. Setelah penghormatan ini, pengatur upacara harus sigap, karena pengatur upacara gerakannya mobile, tidak terbatas dengan pembawa acara. Ya, setelah tegak gerak, pengatur upacara boleh langsung menuju ke tempat turunnya pembina. Kalau ada truk pembina, kalau ada mimbar, nunggu di sana 2-4 langkah di sana, menyesuaikan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Nah, di aturan PBB sendiri 6 langkah, harus 6 langkah itu ya, 4 sampai. Kalau ideal di TOB adalah 4-6 boleh itu ya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Sudah menunggu, jangan sampai pembina yang menunggu mengatur upacara. Jadi teknisnya agar pembina tidak menunggu, setelah aba-aba tegak gerak, pengatur upacara boleh langsung menuju ke tempat turunnya pembina menunggu. Setelah pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, pembina balik kanan sudah ditunggu oleh pengatur upacara. Itu ya. Laporan terakhirnya adalah upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan, bubarkan. Acara pokok selesai. Ya, itu. Acara penutup, pemimpin upacara boleh langsung menyerahkan. Tapi di sini memfungsikan tugas pemimpin barisan. Di sini adalah pemimpin upacara menyerahkan pimpinan
dilanjutkan penghormatan kepada pemimpin upacara, karena di awal ada prosesi ketika pemimpin masuk, penghormatan awal kepada pemimpin upacara. Ketika di akhir pun berarti ada penghormatan kepada pemimpin upacara. Terakhir dipimpin tentunya pemimpin barisan paling kanan, yang menghormat hanya peserta upacara. Iya, yang menghormat hanya peserta upacara. Oke, ya, selesai. Kemudian pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara, Indra balik kanan, kemudian meninggal lapangan upacara kembali ke tempatnya masing-masing. Upacara selesai, dewan guru dan staff meninggalkan lapangan upacara. Pun sama, pemimpin guru, awas ya, guru pun ada pemimpin barisan guru sendiri. Yang jadi pemimpin siapa kan? Siswa bukan, yang jadi pemimpin adalah pemimpin dari guru. Ya, karena tadi ketika di awal pun ketika menyiapkan, pemimpin barisan guru mengikuti ke tengah. Setelah menyiapkan di awal tidak ikut lapor kepada pemimpin upacara. Setelah melapor langsung kembali ke tempat, karena guru posisinya adalah struktural yang lebih tinggi daripada pemimpin upacara tentunya ya. Jadi tidak laporan. Ketika terakhir bubar pun tidak asal bubar, pemimpin barisan kembali, pemimpin barisan guru kembali ke tengah barisan guru, balik kanan dan aba-aba bubar jalan. Hormat, dibalas hormat oleh pemimpin barisan, kemudian melakukan bubar jalan. Ya, kemudian acara terakhir, tiap-tiap pemimpin barisan membubarkan barisannya. Ya, jika tidak ada yang disampaikan di upacara hari Senin langsung dibubarkan, atau nanti diambil oleh lurah, itu teknis menyesuaikan. Ya, jika nanti di lomba disertakan di sini peserta tidak bubar, pemimpinan diambil oleh pengatur upacara, karena itu pengkondisian yang tadi menyesuaikan. Itu ya. Tata laku ini dari formulir A dan formulir B ini harus diketahui pembina upacara, dilakukan oleh pengatur upacara. Jika sudah disetujui, ditandatangani pembina dan pengatur. Itu ya. Setelah itu ada penutup, ya. Kemudian di terakhir ada lampiran. Lampirannya itu apa saja? Bisa ada denah lapangan, susunan acara upacara, teks ya, berbagai macam teks, kemudian daftar nama. Kita bisa lihat. Nah, ini adik-adik di sini bisa kita lihat yang tadi akan sebutkan adalah formasi barisan berbentuk I di Permendikbud nomor 22 ini. Kemudian ada yang berbentuk U atau angkari. Peserta pun ada di tengah tiang bendera, pemimpinnya lurus, itu ya. Yang harus diperhatikan adalah pemimpin upacara tidak mengukur dia harus lurus dengan tiang bendera, tapi yang betul adalah pemimpin upacara harus berada di tengah barisan kelas 10, kelas 11, dan 12. Jadi menyesuaikan. Kalau saya tiang benderanya tidak lurus kan, bagaimana menyesuaikan? Itu ya. Atau posisi tiang benderanya tidak lurus dengan pembina, bagaimana hormatnya pembinanya? Misalkan tiang benderanya ada di tengah sini, pembinanya ada di sini, yang menoleh sesuai dengan lurah. Atau kalau terlalu ekstrem sekali, kan pembinanya sejajar dengan tiang, itu ya, ada di sebelah kanan tiang, ada kiri boleh, ada kiri dahulu bersama ajudan, kemudian melakukan penghormatan kepada bendera. Karena posisinya ekstrem itu ya tidak boleh, tidak mungkin menempel seperti ini seperti ya. Tidak ada tidak etikanya tidak baik seperti itu. Ya, ini denah bisa dibilang ideal ya untuk lapangan-lapangan yang mencukupi. Ya, di sini semua petugas ada dari paduan suara, gitu ya. Kemudian pembaca, kemudian petugas pengibar, itu ya. Yang harus diingat pula, setiap petugas pun ada pemimpin barisannya. Untuk paduan suara sendiri berarti ada dua pemimpin, dirihen dan pemimpin barisan paduan suara. Pemimpin barisan paduan suara pun ketika awal berarti ikut menyiapkan
Ya, tugasnya pemimpin paduan suara menyiapkan paduan suara ketika pemimpin barisan peserta pun menyiapkan. Ketika pemimpin barisan guru menyiapkan guru. Ya, tugasnya dirihan untuk memimpin lagu. Beda ya. Itu. Oke ya, aku rasa itu sebagian besar yang harus disampaikan tentang tata upacara bendera yang sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2018. Kurang lebihnya seperti itu. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun nanti via chat dengan aplikasi sosial media yang lain boleh, silakan. Ini termasuk lampiran-lampirannya, ada Indonesia Raya, berikut partiturnya, mengenangkan cipta, kemudian ada teks Pancasila, teks Undang-Undang Dasar, ya, yang harus yang harus diperhatikan di teks undang-undang ini adalah yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, bukan berdasarkan, ya, hati-hati. Kemudian ada teks janji siswa, ini yang normal ya, yang ada di sekolah-sekolah masing-masing ya. Kemudian termasuk teks amanat pembina upacara ketika lomba harus dituliskan. Teks lagu wajib nasional sama dengan lagu yang di atas Indonesia Raya dengan cipta pun ada partiturnya di sini dituangkan juga. Teks doa juga sama. Kemudian terakhir di sini ada daftar nama susunan pejabat, petugas dan peserta upacara pun dituliskan kembali. Ya, termasuk guru, barisan 1 itu ya, barisan 2, barisan 3, kemudian daftar kelengkapan upacara apa saja yang dipakai ketika upacara itu pun dituangkan di sini. Contohnya di sini naskah, kemudian bendera, tiang bendera, termasuk pakaian yang dipakai. Ini yang harus jadi catatan ketika melakukan lomba adalah banyak sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan administrasi yang tertuang di administrasi itu ya. Implementasinya beda. Ketika contohnya pembina upacara di sini PSA berjas, gitu ya, memakai jas peci hitam, nyatanya ketika pelaksanaan tidak memakai jas, gitu ya. Di sini ya tulisannya peci hitam, ternyata pecinya abu-abu misalkan. Ya, itu tidak sesuai. Contohnya itu seperti itu. Ya, atau peserta upacaranya PSAS lengkap, nyatanya ketika implementasi, ketika lomba ternyata tidak pakai topi misalkan, berarti tidak sesuai. Khusus upacara ketika lomba berarti memakai seragam sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Ya, itu ya harus diperhatikan. Jadi intinya dari penilaian administrasi ini adalah kesesuaian dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2018, implementasi di lapangan, kemudian dengan administrasi adalah sesuai atau tidak. Apa yang tertuang di administrasi sesuai atau tidak dilaksanakan pada lapangan, diimplementasikan di lapangan, sesuai atau tidak. Pelaksanaannya betul atau tidak, itu yang juri nilai tentunya. Ya, termasuk administrasi, semua unsur dinilai. Itu ya. Terkait petugas boleh memakai PDU atau tidak, atau ada khas pakaian petugas, itu menyesuaikan karena di Permen sendiri untuk petugas tidak disebutkan pakaian khusus yang harus dipakai petugas ketika upacara apa. Itu ya. Misalkan selain pakaian selain PSAS, karena di situ tertuang petugas pun memakai PSAS sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, kalaupun nanti ketika lomba memakai PDU ataupun nanti memakai pakaian putih-putih petugasnya, silakan tuangkan di administrasi pakaian putih-putih sesuai dengan contoh administrasinya, putih-putih dengan panjang peci hitam boleh, itu ya, dengan catatan tidak memakai atribut paski beraka, itu saja. Ya, adik-adik akan rasa pemaparan dan penjelasan tentang materi TOB sesuai dengan Permendikbud nomor 22 sudah selesai, mencukupkan. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini, pemaparan tentang TOB. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kalau ada kekurangan akan nanti koreksi sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun.
Semoga semuanya selalu dilindungi dari hal-hal buruk, dijauhi dari pandemi ini, dan semoga pandemi ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan seleksi Paskibraka di tahun 2021. Tetap semangat, junjung terus nama baik Paskibra, dan tetap menjadi yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kalau ada manfaat silakan implementasikan, silakan share kepada yang lain. Akan akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.